kembali lagi di Spega Spektakuler. Nah, kalian di rumah pasti bingung banget kan kenapa hari ini kita pakai baju bebas? Padahal hari ini kita lagi ngisi di Spega Spektakuler. Tapi sebelum kita jelasin kenapa kita nggak pakai seragam, kita mau perkenalan dulu pastinya. Nah, perkenalkan, namaku Aulia Delia Sari Siregar. Kalian bisa panggil aku Ulil. Aku Nurinda Putri Rahmawati, kalian semua bisa panggil aku Dinda. Nah, kita kan udah lulus nih ya, Din. Benar. Terus kita ini lagi masa-masa PPDB nih buat daftar sekolah yang kita impikan. Nah, kamu masih bingung nggak sih sama alurnya, jalurnya? Bahkan sekarang ada jalur zonasi, zonasi khusus, afirmasi, dan prestasi. Kamu masih bingung nggak sih? Bingung banget, tapi tenang aja Lil, kita lagi sama ahlinya yang lebih tahu tentang PPDB SMA. Wah, keren banget nih. Langsung aja kita undang Bapak Dr. Ades Yuwono MKom, Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Nah Lil, tadi kan kamu kan bingung kan, masih Iya. bingung-bingung. Nah tapi sekarang tenang aja, kita bakal dijelasin sama ahlinya PPDB SMA. Nah, teman-teman yang di rumah yang masih bingung nih, nontonin terus podcast kita dari awal sampai akhir ya. Jangan di skip. Tuh. Nah, pertanyaan pertama nih, Pak. Nah, apa sih Pak bedanya jalur zonasi, zonasi khusus, prestasi sama afirmasi? Oke. Jadi ada jalur zonasi. Zonasi itu menampung kecamatan-kecamatan yang ada SMA-nya. Ya, di Kota Semarang itu ada 5 kecamatan yang tidak ada SMA-nya. Gitu. Maka itu nanti diakomodir menggunakan jalur zonasi khusus. Saya ambilkan contoh Gajah Mungkur. Itu di Gajah Mungkur itu tidak ada SMA-nya satupun. Gitu. Maka kemudian di Gajah Mungkur itu diambil oleh SMA Negeri 5 yang jalur zonasi khususnya. Presentasinya berapa, kurang lebih sampai dengan 12%, tapi kelihatannya tidak sampai 12%, 10% kurang lebih gitu. Kemudian tadi jalur apa? Prestasi. Jalur prestasi itu mengakomodir anak-anak yang mempunyai prestasi tapi maksimal daya tampung itu hanya 20%. Kalau yang zonasi tadi minimal 55%, termasuk yang zonasi khusus sebesar kurang lebih 10%. Tetapi kalau yang prestasi tadi maksimal hanya 20%. Kalau tidak terpenuhi kemana? Ya dilarikan lagi kepada zonasi. Ada lagi yang belum tadi? Yang jalur afirmasi, Pak. Jalur afirmasi itu ada 4. Ada 4. Lebih lengkapnya sebenarnya di juknisnya. Saya kadang-kadang sudah tidak bisa menghafal ya. Ya, antara lain mungkin jalur anak tidak sekolah. Ada maksimalnya kalau tidak salah 3%. Kemudian jalur siswa miskin. Kemudian jalur siswa miskin itu 13%. Kemudian jalur perpindahan tugas orang tua. Nah, maka jalur-jalur itu sudah semuanya terkoneksi dengan database yang disediakan masing-masing. Ada yang dari Dukcapil, ada yang dari Dinas Sosial. Semuanya sudah masuk ke dalam database, termasuk dari pondok yang harus menyertakan namanya emis, surat emis bahwa anak itu berada di pondok itu berapa lama. Gitu. Gimana Lil? Udah paham kan? Setelah dapat pemahaman dari ahlinya langsung paham nih. bener Nah, banget. teman-teman yang di rumah pasti paham kan? Udah dijelasin soalnya. Tapi kira-kira kamu daftar lewat apa Lil? Aku kebetulan zonasi sih. Din. Kalau kamu? Aku juga kebetulan zonasi juga. Nah untuk Zonasi di mana? Saya kebetulan di Sekayu, Pak. Sekayu. Kemudian memilihnya mana? Di SMA 3 pilihan pertama. Jaraknya berapa kilo dari rumah? 400 meter. Oh ya 400 meter. Insya Allah masih terjangkau. Aman, paling aman itu zonasi. Aman. Dari mana? saya Imam Bonjol, Dari Mambonjol. Dari SMA 3. Pilihannya mana dulu? SMA 3. Kenapa harus SMA 3? Saya sudah dari dulu tertujunya ke SMA 3. Jangan-jangan karena
sama-sama spektakuler. Kalau di SMA 3 Semaga spektakuler begini. Iya, oke. Kalau di sini sepeda Sepeda spektakuler. sama gini. Iya. Oh, ternyata sehati nih. Iya. Mudah-mudahan diterima. Amin. Untuk pertanyaan kedua, setiap tahun jarak zonasinya maksimal tuh berapa sih Bapak? Tiap tahun pasti berubah. Tidak ada kepastian, tergantung di wilayah itu ada berapa banyak penduduk yang mendaftar. Jadi kadang naik, kadang turun, ya berarti kadang-kadang jauh, kadang-kadang dekat, bisa jadi. Kalau dalam satu wilayah itu penduduknya banyak sekali kan berarti yang usia SMP masuk SMA kan berarti banyak yang diterima kan gitu. Iya. Tahun berikutnya ternyata yang di Yunas itu sedikit, maka semakin jauh gitu. Sehingga jauh pun kadang diterima, bisa 1,1, bisa bahkan pernah ada yang 0,4, hanya 400 meter maksimal. Ya, tapi ini bukan di SMA 3, di SMA lain. Ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kalau mau masuk SMA 3 lewat jalur prestasi itu minimal nilainya berapa sih Pak? Tidak ada kata-kata minimal. Oh, ada. Nanti lihat yang jelas setelah daftar melalui jalur prestasi itu bukan hanya piagam saja, tapi dengan nilai saja bisa jalur prestasi. Kadang-kadang banyak yang beranggapan bahwa kalau jalur prestasi itu harus punya piagam, harus Iya. ada tambahan nilai. Iya. Kalau nggak punya piagam nggak bisa daftar, biasanya gitu. Iya. Tidak. Jadi prestasi itu dengan menggunakan nilai rapor, kemudian ditambah dengan nilai piagam, baru nanti jumlahnya berapa, rata-ratanya berapa, maka itu bersaingnya di situ. Kemudian minimal berapa, juga piagamnya banyaknya berapa yang daftar menggunakan piagam. Maka yang jangan sampai lupa, setelah mendaftar, lihat di jurnal. Ternyata dengan piagam nilai 5 pun belum diterima, bisa jadi karena nilai raportnya hanya 30 misalkan, 50 misalkan. Ada yang nilai raport saja sudah mungkin 65 misalkan seperti itu dari 7 mata pelajaran. Nah, jadi gitu nih teman-teman buat yang mau daftar SMA pakai jalur Prestasi. Untuk selanjutnya, untuk daya tampung jalur prestasi itu ada ketentuannya juga nggak Pak? Untuk prestasi maksimal 20% tadi, maksimal 20% dari daya tampung sekolah. Daya tampung sekolah sementara ini belum disampaikan karena masih menunggu kenaikan kelas. Jadi daya tampung yang ada di SMA 3 kalau tidak salah ini 34 kali 12 kelas, 408 siswa, dikurangi yang anak berkebutuhan khusus sudah ada 2 yang daftar, berarti tinggal 406, dikurangi apabila nanti keputusannya ada yang tidak naik. Kalau ada yang tidak naik berarti nanti akan mengurangi lagi daya tampung itu. Nah, kita masuk nih ke pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu. Yang pasti bertanya-tanya Bener, dan masih sering bingung. bener. Nah, pertanyaannya untuk alur pendaftarannya tuh bagaimana sih Pak? Iya. Kalau datang ke sekolah pasti di sana sudah ada bagannya. Ya. Kemudian sudah ada edarannya. Yang jelas datang ke sekolah, bisa sekolah yang dituju, bisa sekolah yang tidak dituju. Jadi misalkan rumah terdekatnya mana? Rumah terdekatnya dengan SMA A, SMA B. Datang aja ke sekolah yang terdekat. Kemudian ngecek mau menggunakan jalur apa. Kemudian aktivasi akun. Kalau belum aktivasi akun itu bisa di rumah. Iya. Tapi kalau sampai di sekolah belum, di sekolah akan dilayani, dibantu aktivasi akun. Setelah aktivasi, kalau menggunakan jalur prestasi, datang dulu ke prestasi. Ada surat keterangan kepala sekolah tentang nilai, ada surat keterangan kepala sekolah tentang prestasi. Itu nanti disahkan di sana, apakah betul prestasinya sesuai dengan piagamnya. Setelah disahkan, dapat pengesahan, baru ke antrian, kemudian diverifikasi, datanya sudah lengkap atau belum. Baru menuju ke ruang yang verifikasi di komputernya, sehingga tidak keliru. Berarti itu sudah mempunyai akun untuk mendaftar PPDB yang akan dilaksanakan tanggal 23 sampai tanggal 27. Setelah itu jangan lupa, jangan dianggap itu selesai, itu belum daftar ya. Itu baru verifikasi. Pendaftarannya adalah tanggal 23 sampai tanggal 27. Bisa ke sekolah, bisa dari rumah.
mau memilih pilihannya mana. Pilihan satu kok belum masuk dalam jurnal, kok nggak ada, ganti pilihannya mana lagi. Kok belum masuk lagi, ganti pilihan, nggak apa-apa. Masih dilayani dan masih bisa dilakukan sampai pada batas akhir tanggal 27. Kecuali kalau dari SMK mau pindah ke SMA, maka nanti tidak diperlukan surat keterangan sehat. Tapi kalau pindah dari SMA ke SMK, maka harus upload lagi berkas yang namanya surat keterangan sehat sesuai kebutuhan yang ada di SMK itu. Nah, jadi Tuh, gitu udah nih teman-teman. dijelasin. Untuk Masih alur bingung nggak, Lil? pendaftarannya. Alhamdulillah udah enggak sih. Ya, sama sih. Sudah daftar belum? Alhamdulillah udah. Sudah verifikasi belum? Udah. Alhamdulillah. Itu belum selesai sekali. Iya. Tunggu tanggal 23. 23 sampai tanggal 27 harus mendaftar. Iya. Tuh, diingat teman-teman tanggal 23 23 sampai sampai 27. Untuk pertanyaan terakhir Bapak, Iya. kalau pendaftaran gitu ada kendalanya, pastikan Pak. Lah kendalanya itu seperti apa? Kelihatannya nggak ada kendala deh. Semua kendala bisa diatasi. Tidak ada kendala yang berarti karena di sana ada bantuan-bantuan. Kalau di sana kesulitan langsung lapor aja pada panitia. Saya kok sini tidak bisa, pasti panitia akan membantu. Kami di SMA Negeri 3 menerapkan namanya pelayanan prima. Seperti saya sendiri misalkan ada kok di sana ada kerumunan kok belum terpecahkan, saya pasti turun. Kemudian nanti bagaimana cara pemecahannya? Harapannya calon peserta didik itu datang tersenyum, pulang tersenyum. Jadi kalau ada bingung bertanya aja. Kalau bertanya mentok ke kepala sekolah, ke ruang kepala sekolah terbuka lebar. Pak, kok ada kayak begini? Langsung aja lapor, pasti akan segera diatasi. Ya, jadi datang tersenyum, pulang tersenyum, datang dengan marah-marah karena belum lega pun pulang harus tersenyum. Kalau pulangnya belum tersenyum, lapor kepala sekolah. Nah, Keren itu banget. teman-teman. Berarti datang tersenyum, pulang juga harus tersenyum. Kalau datang marah-marah, pulang Pulangnya harus harus tersenyum. Ya, ternyata kita udah di penghujung acara nih, teman-teman. Sedih banget ya. Benar Padahal baru banget. sebentar. Iya. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan informasi secara lengkap Dan akurat tentang PPDB SMA tahun 2023. Kunjungi situsnya kalau bingung, di sana ada juknis lengkap. Kalau masih bingung lagi, temui panitia. Kalau masih bingung lagi, temui kepala sekolah. Iya. Tuh, diingat teman-teman. Nah, teman-teman yang di rumah yang lagi buat daftar pendaftaran, sekolah, semoga kalian diterima Diterima. di sekolah yang Amin. kalian impikan. Amin. Dan tetap harus semangat, pantang menyerah juga. Nah, kita akhiri sampai sini. Apabila ada kekurangan, kita mohon maaf. Nah, sebelum itu teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe yang ada tombol merahnya. Dan loncengnya dinyalain. Makasih. Bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.